Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan update dan bahas lagi seputar Bitensor atau TAO ya, yang mana untuk koin narasi AI satu ini banyak banget juga kalian semua request dan minta update lagi lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan seperti biasa, disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record, ya of course ya, Bitensor atau TAO ini masih menempati posisi pertama dari segi market cap-nya kalau kita sortir dari sektor AI dan big data. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan atau overall-nya, Bitensor atau TAO menempati posisi ke-31 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, teman-teman. Dan per video ini saya record di tanggal 6 Juni tahun 2025, untuk harganya sekitar 369 US dollar per koinnya gitu. Lebih kurang seperti itu. Dan di sini sebelum kita mampir ke chartnya, saya mau tunjukin teman-teman beberapa data dulu, di mana salah satu datanya adalah ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari data analitik untuk Bitensor ya, ini lebih tepatnya adalah suatu data yang menunjukkan return dari Bitensor atau TAO dalam beberapa waktu terakhir, yang mana kalau kita perhatikan di bulan April dan bulan Mei ini Bitensor atau TAO ini price action-nya atau secara return-nya cukup mirip sama berbagai altcoin lain, yang mana memang sebagaimana altcoin lainnya juga atau koin-koin lainnya juga, Bitensor atau TAO ini mengalami penguatan harga di bulan April dan juga bulan Mei, di mana secara average return di bulan April ini sekitaran 58% penguatannya dan di bulan Mei sekitar 21%, teman-teman. Dan ini udah closing karena memang sekarang udah bulan Juni, tapi ternyata teman-teman di bulan Juni ini sangat disayangkan ya, kita dibuka dengan minus 14% setidaknya sampai per video ini saya record ya di tanggal 6 Juni tahun 2025. Dan by historical kalau kita lihat memang di bulan Juni ini adalah salah satu bulan yang cukup negatif ya buat Bitensor gitu. Karena di bulan Juni sebelum-sebelumnya, yaitu lebih tepatnya 2 bulan Juni ya di tahun 2023 dan juga tahun 2024, di setiap bulan Juni pada tahun-tahun tersebut ini tercatat atau terpantau return dari Bitensor atau TAO ini selalu mengalami return yang negatif gitu atau minus lah ya, tanda kutip gitu. Dan ya per video ini saya record ya kita dibuka dengan return negatif dan kita akan bahas banyak nih seputar Bitensor atau TAO ini dari segi price action sampai ke beberapa data lainnya juga gitu. So di sini kita akan mulai dari pembahasan seputar chartnya ya. Dan oh ya sebelum lupa di sini kita harus lihat dan realistis dulu bahwasannya memang return Bitensor atau kuartal 2-nya dari TAO ini itu masih plus teman-teman secara average atau secara rata-rata, di mana ini ada di angka sekitar plus 65,4%. Namun memang di bulan Juni ya kalian bisa lihat ini diawali dengan return negatif gitu. Dan ya kalau kita perhatikan dari segi price action ya, lebih kurang seperti ini. Sebenarnya memang tidak terlalu banyak yang berubah, namun di sini saya mau kasih flashback sedikit ke teman-teman, di mana terakhir kali saya bahas Bitensor itu kalau nggak salah di range harga ini, kalau nggak salah di tanggal 11-an Mei teman-teman, ya tanggal 11 Mei lah kalau nggak salah. Terakhir kali saya bahas Bitensor, ya kurang lebih 1 bulan lalu ya. Dan di situ harga Bitensor masih berada di range area supply yang di sini lagi tinggi-tingginya teman-teman, yang mana area ini juga udah saya tandai cukup lama sebagai area resistance atau area supply-nya. Teman-teman boleh banget mampir untuk nonton video tersebut terlebih dahulu atau lebih tepatnya video terkait Bitensor yang sebelumnya saya upload terlebih dahulu, supaya teman-teman bisa tahu sudut pandang saya pada saat itu, sehingga teman-teman juga bisa cross check nih apakah yang saya katakan di video kali ini valid atau enggak gitu. Di mana di situ saya memberikan teman-teman juga beberapa skenario yang mungkin terjadi. Dan seperti biasa juga saya memberikan outlook ya, yang mana kita harus realistis ya, bisa aja memang mengalami kenaikan tapi bisa loh atau ada potensi loh buat suatu koin itu juga mengalami penurunan gitu. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan saya udah gambar buat area imbalance atau fair value gap-nya yang ada di sini sejak cukup lama, dan kalau kita tarik ke kanan di sini, nah kalian bisa lihat akhirnya ke-fill secara sepenuhnya. Kalian bisa lihat ada imbalance yang ke-fill dengan sangat proper di sini, and then setelah dia fill imbalance ya dia naik signifikan teman-teman. Yang mana pasca dia fill keseluruhan imbalance-nya di sini ada kenaikan ya sekitar kalau kita ukur-ukur ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat lah ya persenannya di sini sekitar 23%-an gitu. Lumayan banget memang untuk penguatannya. Tapi sangat disayangkan ternyata ini aja nggak cukup, dan ternyata ketika kita hit lagi ya di area resistance yang di sini kita dapat rejection lagi, sangat disayangkan. Dan harga Bitensor itu berangsur-angsur mengalami penurunan yang mana kalau kita ukur juga ya minusnya sekitar 25%-an lah ke bawah gitu. Sangat signifikan juga sebenarnya. Dan
buat area imbalance atau fair value gap di sini udah ke-fill semua sehingga udah nggak valid lagi dan bisa kita hapus aja teman-teman buat areanya. Dan di sini kita bisa lihat ya bahwasannya Bitensor juga sempat melakukan yang namanya liquidity sweep di mana ada ekor yang sangat panjang di sini dan ya most likely ya orang-orang mungkin yang taruh stop loss-nya mungkin di sini ya harusnya ke-sweep lah ya atau kesapu gitu bahasanya teman-teman. Karena memang ini buntutnya sangat panjang sekali dan, mengartikan ya memang banyak tekanan jual yang ada di range atas sini atau di range supply area sini. Yang mana kalian jangan pikir ini persenannya sedikit yang kalau kita tarik ke bawah sini ya, ini belasan persen teman-teman, ke bawah aja bahkan belum, sama bodinya gitu. Ini belasan persen. So ini karena ini daily candle ya penurunannya atau ekor ini bisa kita lihat sangat panjang atau kita nilai sangat panjang secara persentase dan pasca dia melakukan liquidity sweep, ya teman-teman juga harusnya ya, ini juga udah mengetahui bahwasannya ada kecenderungan ketika melakukan liquidity sweep ini setelahnya ya penurunan yang akan terjadi dan kalian bisa perhatikan gitu memang untuk Bitensor selanjutnya diiringi atau dilanjutkan dengan penurunan dari segi price action-nya. Dan ya kalian bisa lihat per video ini saya record harganya di pojok kanan ya, memang per hari ini juga lagi mengalami ya at least penguatan sedikit dan penguatan ini juga tentunya ya udah bisa kita ketahui karena memang di sini Bitensor kalau kita perhatikan ya memang sedang ada di demand area-nya dan cukup sederhana memang ketika, suatu aset ada di demand area atau ada di area support-nya maka secara teoritis memang dia punya kecenderungan untuk, rebound gitu atau mengalami kenaikan harga ya. Dan di sini kalau kita perhatikan kenapa area ini menjadi area support yang cukup major ya alasannya simpel kalian bisa lihat sendiri nih di sini berapa banyak area yang ke-testing, di mana ketika di sini dia jadi area support and then di sini dia jadi resistance dan seterusnya gitu teman-teman. Kalian bisa perhatikan berapa banyak sentuhan yang ada di area tersebut gitu ya. Ini saya geser ke kanan pelan-pelan dan kalian bisa lihat berapa banyak sentuhannya gitu. Dan wow, per video ini saya record lagi, ya kita dapat kenaikan atau rebound yang ya cukup oke, yang mana kalau kita coba ukur kembali ya rebound-nya dari sini ke atas ya sekitar 6% hampir 7% lumayan banget teman-teman memang untuk rebound-nya. Tapi yang jadi pertanyaan mungkin sama teman-teman semua adalah apakah memang ini rebound yang bisa membawa harga Bitensor itu lanjut naik atau justru bakalan turun gitu ya. Kita akan coba, breakdown ya atau kita akan coba detailin di video kali ini gitu. Dan sebelumnya di sini juga tentu pendapat yang saya berikan di video ini purely pendapat saya atau murni pendapat saya, ataupun pure POV saya lah ya, bisa aja keliru maupun salah, maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri dan do your own research. Nah, pertama-tama kalian juga perhatikan dulu, memang sebenarnya tahu ini mendapatkan rebound yang cukup oke, tapi kita harus realistis juga bahwasannya memang di sini kalian bisa lihat selling pressure-nya ini nggak main-main teman-teman, yang ada di, bagian sini ini nggak main-main selling pressure-nya dan bahkan candle penurunan terakhir ini, bisa kita katakan ya masih lebih besar gitu untuk bentuk dan volumenya dibandingkan, candle kenaikan atau rebound yang ada saat ini gitu. Dan ya paling tidak sebenarnya kita memang dapat untuk konfirmasi nih bahwasannya memang di area demand area atau di area demand zone, di area support-nya lah ya yang ada di range ini tuh teman-teman. Ternyata memang ada loh buyers yang tertarik untuk membeli atau mengakumulasi Bitensor gitu. So memang ini adalah area yang cukup valid untuk kita marking sebagai area support atau demand area. Dan di sini salah satu skenario yang, mungkin diharapkan oleh teman-teman semua adalah tentu skenario yang bullish ya, di mana skenario bullish ini bisa terjadi apabila memang Bitensor ini, melanjutkan nih, penguatannya yang mana dia udah bouncing cukup oke dan lebih kurang seperti inilah ya pembentukannya. Nah, dia udah bouncing cukup oke, ya harapannya nih either dia berlanjut atau mungkin kalaupun dia harus konsolidasi dulu let's say kayak gini, ya lanjutannya dia mengalami kenaikan ke atas gitu. Dan sebenarnya jika terjadi hal seperti ini, konfirmasi cukup mudah, di mana apabila memang Bitensor selama masih mampu mempertahankan demand area atau demand zone yang ada di sini, maka I think, Bitensor masih punya probability atau probabilitas untuk mengalami kenaikan harga kembali dan at least ya kita masih bisa melihat Bitensor ini main di range ya antara area supply yang di atas dan demand area yang di bawah gitu. So dia masih bisa bermain di range area ini gitu, selama dia nggak breakdown dari demand area-nya atau area support yang ada di bawah sini gitu, teman-teman. Namun sebaliknya, kalau ternyata, skenario bullish tadi yang mana, Bitensor ini bisa rebound nih, bisa naik lagi atau, testing ke resistance ini, itu gagal terjadi atau lebih tepatnya, konfirmasi bahwasannya skenario tersebut gagal adalah Bitensor ini breakdown dari demand area-nya atau area support yang ada di sini, ya maka most likely ya, ada potensi kita melihat Bitensor bisa aja turun ke area-area yang lebih bawah gitu. Dan kalau hal tersebut terjadi ya mungkin kita bisa marking nih beberapa area yang mungkin cukup realistis buat dituju sama Bitensor. Ya let's say kalau teman-teman perhatikan nih, di sini kan sebenarnya ada suatu area
minor juga nih yang bisa kalian lihat gitu, bisa kalian perhatikan di sini ada area minornya dan lain-lain gitu. Bahkan di bawah sini juga kalau kalian perhatikan ini ada suatu area minor yang bisa teman-teman pantau gitu, dan lain-lain gitu ya. Kalian bisa lihat sini sendiri untuk beberapa area minornya, tapi untuk area major di sini yang saya tandai adalah di bagian bawah sini, yang mana bagian bawah sini itu merupakan area support yang sangat 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 major buat Bitensor. Karena so far kita belum pernah nih teman-teman buat closing atau lebih tepatnya breakdown dari area tersebut. Setiap kali Bitensor nyentuh di area ini, kita selalu dapat rebound yang oke untuk membawa Bitensor mengalami kenaikan harga. Tapi tentu pasti yang banyak diharapkan oleh holder Bitensor adalah jangan sampai koreksi lagi ke situ. Kenapa? Karena ya order-ordernya sangat signifikan gitu teman-teman, jelas ya. Tapi ya apapun itu konfirmasinya setidaknya secara teknikal yang saya perhatikan dan saya lihat atau menurut pendapat saya ini ada di demand area-nya yang di sini. Kalian bisa pantau karena memang demand area ini adalah demand area yang cukup krusial buat Bitensor dan hopefully nggak di-breakdown, karena kalau di-breakdown ada potensi buat Bitensor ini ya quote on quote ya sangat disayangkan gitu karena trennya memang sudah menuju ke arah bullish atau sudah menuju ya lebih bullish lah ya daripada sebelumnya yang mana cukup bearish gitu. Dia udah mulai menunjukkan adanya shifting dan hopefully ini area bisa dipertahankan gitu ya lebih kurang. Karena memang sebenarnya secara stokastik RSI di sini kita udah oversold cukup lama teman-teman, dan ya kalau misalkan secara stokastik RSI ini bisa climbing up lagi ya harapannya juga price action-nya ikutan climbing up gitu. Tapi seperti biasa nih, ada juga loh teman-teman atau ada loh memang beberapa aset-aset yang secara stokastik RSI ada di oversold atau jenuh jual, tapi ya secara price action juga makin turun gitu, ada kayak gitu. Jadi mungkin salah satu hal yang paling, eee, konfirmasi atau lebih tepatnya realistis lah ya, konfirmasi paling realistis buat teman-teman perhatikan dalam jangka waktu dekat ini adalah resistance-nya atau lebih tepatnya area supply-nya. Sorry, area demand-nya, kok supply-nya teman-teman. Ya demand-nya lah ya atau area support-nya yang ada di sini dan juga area supply-nya yang ada di atas sini gitu, teman-teman. Yang mana selama area demand di bawah sini bisa dipertahankan, ya I think Bitensor masih bisa bermain di range harga yang ada di sini gitu ya. Dan kalian bisa pantau juga buat area resistance yang di atas ini karena memang so far masih menjadi area resistance atau supply yang cukup major buat Bitensor atau bahasa bayinya mungkin adalah suatu area yang bisa mempertahankan harga Bitensor untuk tidak naik ke atas gitu ya. Karena ini kalian bisa lihat berapa banyak yang tertahan dan by the time area supply ini di breakout ya teman-teman mungkin baru bisa melihat harga Bitensor ini perform dengan cukup signifikan gitu ke area supply yang ada di atasnya lagi. Lebih kurang seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat dari data lain, let's say dari sini. Nah, kalau kita perhatikan data dari token terminal sebenarnya memang tidak banyak yang berbeda juga dari sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita lihat token, trading volume juga ya di sini-sini aja belum ada peningkatan yang gimana banget, dan kalau teman-teman perhatikan beberapa data lain juga so far belum jauh berbeda dari data-data sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan juga dari CoinGlass, di sini kita lihat bahwasannya cukup tinggi ya dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi di Bitensor atau TAO ini, terutama posisi long-nya, yang mana posisi long ini terlikuidasi sekitar 1,20 million of dollar dalam 24 jam terakhir gitu. Itu cukup signifikan ya, dan I think juga memang cukup wajar karena memang penurunannya kayak gini teman-teman dalam ya at least kalau kita coba hitung ya buat candle-nya ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5 candle ke belakang gitu ya, dengan mengabaikan candle yang ada saat ini, semuanya bearish candle teman-teman, dan membuat memang penurunannya sangat signifikan dan orang-orang mungkin yang berspekulasi di long position tanpa, kontrol leverage yang tepat gitu ya mungkin ya, karena ini kan derivatif data gitu ya. Ya mungkin orang-orang yang over leverage seperti itu ya diberikan ganjaran oleh market gitu ya dengan liquidation atau margin call gitu. So sangat diharapkan teman-teman nggak jadi bagian dari angka-angka ini, dan kalau kita perhatikan juga dari segi volume penguatannya cukup signifikan teman-teman dalam beberapa waktu terakhir, tapi memang open interest-nya sepertinya kalau kita perhatikan ada penurunan ya sekitar 7,66% gitu. Dan di sini ini yang tadi saya udah tunjukkan juga buat datanya, tapi ya gimana menurut teman-teman untuk Bitensor ini? Apakah menurut kalian di bulan Juni ini bisa perform lagi buat, koin AI satu ini? Gimana pendapat kalian? Atau justru menurut teman-teman itu, ya menurut kalian mungkin ya, bulan Juni ini bakalan minus lagi nih kayak bulan Juni sebelumnya gitu. Kalian boleh komen pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah seputar Bitensor ini, siapa tahu kita bisa discuss bareng. Dan buat teman-teman juga yang mau request analisa koin, feel free kalian bisa request aja langsung lewat kolom komen yang terdapat di bawah video ini tentunya. Dan ya sesuai janji saya kalau misalkan banyak yang tertarik atau banyak juga yang request topik yang kalian minta, maka akan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.